Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azlia Zahira dari BSA semester 5A. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu dialek. Dialek ini berasal dari bahasa Yunani atau dialektos. Dialektos adalah varian-varian sebuah bahasa yang sama. Dialek menurut para ahli bahasa Arab adalah bahasa dan huruf yang digunakan oleh sekelompok orang dalam rumpun tertentu yang menyebabkan adanya perbedaan ucapan bahkan bacaan antara satu dengan yang lainnya. Berikut ini beberapa nama dialek dalam bahasa Arab. Yang pertama ada al-istinto. Dialek ini adalah nama bagi dialek Sa'ad bin Bakar, Huzail, Uz, Qais, dan Al-Ansor. Semuanya termasuk kabilah-kabilah Yaman, kecuali Huzail. Istinto adalah membaca ain sukun dengan nun sukun apabila berdampingan dengan to. Contohnya itu ato yang artinya memberi, dibaca dengan anto. Secara geografis, daerah-daerah yang menggunakan dialek ini dulu dan sekarang adalah daerah-daerah yang dahulunya dilewati oleh kabilah-kabilah dagang dari Yaman di sebelah selatan ke arah utara. Kemungkinan besar asal dari dialek ini adalah dari negara Yaman yang dahulunya selalu melakukan perjalanan pada musim panas dan pada musim dingin. Kalau kita teliti, al-istinto ini bukanlah gejala umum yang berlaku pada setiap ain yang berdekatan dengan to, tapi khusus kata-kata ato dan derivasinya saja. Yang kedua ada taltalah. Taltalah adalah gejala bahasa untuk mengkasrohkan huruf mudhoro'ah. Taltalah adalah nama logat kabilah Bahro, akan tetapi pengarang kamus Lisan Al-Arab mengatakan bahwa taltalah ini ada pada mayoritas kabilah Arab. Yang ketiga, syansyanah. Istilah ini dinisbatkan kepada dialek Yaman. Syansyanah adalah fenomena mengganti kaf dengan shin. Yang keempat, ada tamtamaniyah. Lakob ini dinisbatkan kepada kabilah Toi, Uz, dan kabilah-kabilah Himyar di bagian selatan Jazirah Arabia. Tamtaniyah adalah gejala mengganti lam takrif menjadi mim. Yang kelima ada ajjazah. Ajjazah adalah mengganti ya bertasydid dengan jim. Contohnya al-asyi diganti menjadi al-asyij. Dialek itu sering dinisbatkan kepada suku Kudlo'ah. Para peneliti sebenarnya akan menyerupai bahwa ya harfiah juga ada yang diganti menjadi jim. Contohnya hujjati dibaca hujjati. Yang keenam ada an-anah. An-anah ini dinisbatkan kepada suku Tarnim, Kash, Asad, dan suku-suku yang sekitarnya. Namun, yang terkenal dari an-anah ini dinisbatkan kepada Tamim. An-anah ini adalah mengganti hamzahnya anak dengan ain. Para linguis Arab berbeda pendapat tentang an-anah ini. Al-Farra dan Taslab berpendapat bahwa un-anah ini khusus untuk inna dan anna, seperti contoh di atas. Seperti contoh yang tadi saya sebutkan,
Al-Farra juga mengatakan bahwa mereka mengganti hamzah dengan ain. Selanjutnya yang ketujuh ada fahfahah. Fahfahah adalah gejala kebahasaan untuk mengganti ha dengan ain. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Huzail. Yang kedelapan ada qit'ah. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Toyi yang maksud dengan qit'ah adalah memotong suatu kata sebelum huruf akhir. Selanjutnya ada kaskasah yang kesembilan. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Robi'ah dan Mudlar. Juga dinisbatkan kepada bahasa Robi'ah dan Mudlar. Dalam kamus Al-Muhit disebutkan bahwa gejala kaskasah adalah dialek Tamim, bukan dialek Bak. Para ahli bahasa berbeda pendapat tentang definisi kaskasah. Al-Mubarrid mengatakan bahwa kaskasah adalah mengganti kaf dengan shin. Al-Mubarrid berkata, adapun suku Bak telah berselisih dalam mengartikan kaskasah. Sebagian mereka menggantikan kaf dengan sin, dan sebagian lain membaca harokat kaf mu'annas ketika waqaf atau berhenti dengan sin. Artinya mereka menambahkan sin setelah kaf mu'annas. Yang ke-10 ada kasyikasyah. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah Robi'ah dan Mudlor. Juga dinisbatkan kepada suku Bakar, Bani Am, dan sebagian suku Asad. Yang dimaksud al-kasyikasyah adalah mengganti kaf mu'annas pada saat waqaf dengan shin atau menambahkan shin setelah kaf tersebut. Yang ke-11 ada lakhla'an niyah. Yang dimaksud dengan lakhla'an niyah adalah kekurangan fasihan dalam berbicara atau beratnya lidah untuk berbicara. Yang terakhir ada watom. Dialek ini dinisbatkan kepada kabilah di Yaman. Maksudnya mengganti sin dengan ta. Selanjutnya, tadi bukan yang terakhir ya, sekarang yang terakhir ada waqaf. Dialek ini dirusbatkan kepada kabilah Robi'ah, sebagian suku Kab dan Bak bin Wa'il. Wakam adalah membaca kasroh kaf yang ada pada domir. Tabi'in kum apabila didahului oleh kasroh atau ya. Selanjutnya ada al-waham. Dialek ini dinisbatkan kepada suku Kab. Yang dimaksud dengan wam adalah membaca kasroh ha yang ada pada domir ghaibin mutasil kum dalam bahasa fusah. Harokat asal domir ini adalah dhammah kecuali bila jatuh setelah kasroh pendek atau kasroh panjang atau setelah ya. Fenomena wakam yang ada pada suku Robi'ah dan Kab tidak terjadi pada domir hum saja dalam bahasa Arab fushah, tetapi terjadi juga pada domir ghaib dan hunna atau humma, dengan syarat domir tersebut didahului kasroh atau ya. Barangkali perlu diutarakan di sini bahwa sebagian dari dialek-dialek yang disebutkan saya tadi telah dianggap sebagai bagian dari bahasa Arab Fusha, yaitu antara lain taltalah atau membaca kasroh huruf mudhoro'ah telah menjadi satu tanda bahasa Arab Fusha. Yang kedua, al-waham, yaitu membaca kasroh hak domir ghaibin telah menjadi sebagian dari qiraat sab'ah. Yang benar bukan syaz, wallahu a'lam. Baik, segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.